Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Habib Kang di channel Lintas Parlemen. Ya, kali ini saya ingin membahas bersama rekan saya dari Anda Demokrasi Institute. Ya, Demokrasi Anak Institute. Oh, Demokrasi Anak Institute. Ini namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin Riam. Pak Zainal Abidin Riam. Yang kita membahas tema-tema yang lagi hangatnya nih, yang lagi gencar-gencarnya, yang di masyarakat banyak yang melakukan penolakan, yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, kita langsung saja ya. Karena kebetulan Pak Direktur sudah dari sini. Tadi naik apa ke sini Pak Direktur? Ya. Naik apa tadi ke sini? Saya tadi Sempat naik. macet ya? Iya, sempat macet. Ada demo? Iya sih, ada di depan. Ada Pak ya. Kan. Oke. Betul, kita lagi nge-vlog di sekitaran gedung DPR RI. Ya, kalau ini menurut Anda gimana nih soal Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja yang menjadi kontroversial? Iya, sebenarnya ini kan usulan pertama kan berasal dari pemerintah ya. Bisa dikatakan barangnya itu awalnya dari pemerintah. Ya, oleh sebab itu kalau misalnya kita menarik lagi historinya ke belakang, kan protes ini bukan barang baru, bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah ada protes yang relatif masif dari kelompok masyarakat sipil, dari berbagai elemen untuk menyatakan ketidaksepakan terhadap poin-poin yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya kelompok buruh dalam Omnibus Law yang sedang dibahas itu. Nah, kemarin kan sempat ada angin segar dari pemerintah karena kemudian terjadi penundaan dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang ada yang masuk ke pemerintah. Pemerintah kemudian melakukan penundaan. Tetapi kan penundaan itu bukan berarti berhenti ya, tetapi hanya semacam memberi waktu bernapas saja pemerintah melakukan konsolidasi kembali. Nah, harapan masyarakat sebenarnya adalah bahwa penundaan itu bisa berakhir pada pembatalan Omnibus Law, tidak perlu dilanjutkan pembahasannya dan dibatalkan karena dianggap mudaratnya itu lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Tapi kan kalau dilihat dari di ampiran, bahkan kita udah baca itu yang sudah disahkan di paripurna, ada beberapa poin-poin yang bagus. Kok kenapa harus dibatalkan? Iya, ada beberapa poin-poin memang yang diakomodasi, tapi masih lebih banyak lagi poin-poin dia lebih banyak yang tidak diakomodasi, dan itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kelompok tenaga kerja atau kelompok buruh dalam hal ini. Misalnya tentang adanya peluang terkait dengan menjadi tenaga kerja tanpa kepastian seumur hidup, maksudnya menjadi tenaga kerja kontrak seumur hidup, tidak ada kepastian. Itu kan yang tidak disepakati oleh buruh. Atau misalnya yang lain lagi, ketidakjelasan upah minimum, ketidakjelasan itu bisa menjadikan ruang bagi perusahaan untuk menetapkan upah berdasarkan semuanya. Dan masih ada beberapa klausul-klausul yang sebelumnya dituntut oleh kelompok buruh ini agar dibatalkan, tapi kemudian tidak diakomodasi. Nah, kalau misalnya juga kita menganalisa lebih jauh, kita harus kalau mau objektif, memang undang-undang ini, Omnibus Law ini lebih mengakomodasi kepentingan kelompok kapital dalam hal pemilik modal dibandingkan dengan kelompok buruh. Nah, seharusnya kan undang-undang ini bisa mengakomodasi kedua-duanya. Kalau menurut saya tidak harus juga misalnya hanya mengakomodasi kelompok buruh tapi pengusaha diabaikan. Begitupun sebaliknya, tidak bisa juga seperti itu. Nah, harusnya dua-duanya ini diakomodasi. Bukannya Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi, sudah mengundang dua ini ya, KPS itu, Serikat Buruh itu sendiri ke istana, tapi hasilnya tidak ada ya? Iya, benar sekali. Dari KSP dan satu lagi itu kan diundang masuk ke istana, tapi itu pun juga di detik-detik akhir kan, detik-detik akhir sebelum paripurna ya? Sebelum paripurna menjelang ketok palu itu. Dan kita bisa lihat sendiri hasil pertemuan mereka kan zone juga, dalam artian tidak bisa mengubah apapun yang dituntut oleh kelompok buruh. Dan itu diakui sendiri oleh Said Iqbal misalnya, bahwa hasil pertemuan dia dengan presiden itu tidak kemudian melahirkan perubahan apapun. Historinya sangat panjang ya, karena sebelumnya pasca pelantikan mungkin presiden ingin membuat undang-undang peramping, katanya ada tumpang tindih, aturan segala macam. Cuma masalahnya kan kemudian terlihat sekali ya, apalagi keinginan dari Pak Jokowi memaksakan, apalagi pembahasannya itu terkesan terburu-buru. Ya, sangat maraton. Sangat maraton ya. Ya, menurut Anda sendiri apa sih yang diinginkan oleh Pak Presiden Jokowi dari awalnya? Kan dia bahkan sempat salah ketik. Coba dibahas salah ketik. Iya, ini kan
tema atau perbincangan Omnibus Law pertama kali muncul saat Presiden Jokowi berpidato saat pelantikan ya, di sidang MPR waktu itu menyatakan pentingnya untuk melakukan semacam merumuskan sebuah undang-undang yang bisa untuk merevisi banyak undang-undang seperti itu di situ dengan metode Omnibus Law tadi. Nah, dalam perjalanannya memang ada kesan bahwa ini cenderung dipaksakan seperti itu. Pertama, kalau kita berbicara undang-undang itu kan harus melibatkan partisipasi kelompok masyarakat sipil. Nah, masalahnya di era pandemi seperti sekarang ini, di mana pemerintah sendiri menganjurkan untuk stay at home saja, tidak usah berkejaran ke sana kemari, partisipasi apa yang bisa lahir dalam kondisi seperti itu? Oleh misalnya mengatakan bisa lewat online, tapi itu kan akan sungguh tidak maksimal dibandingkan misalnya dengan hadir langsung, berinteraksi langsung seperti itu. Jadi saya melihatnya di sini ada semacam dalam logika kebijakan publik itu ada semacam kebijakan yang ambigu ya. Jadi satu sisi menyeru untuk berdiam di rumah, sementara ini membutuhkan partisipasi publik. Dan pemerintah mengklaim bahwa sudah melibatkan partisipasi publik. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, partisipasi publik yang mana yang dimaksudkan? Sementara masyarakat ini, rakyat ini disuruh berdiam diri di rumah, tidak dibiarkan kemana-mana kan. Nah, alasan-alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga saat isu ini sangat kencang disorot, misalnya sampai muncul alasan salah ketik, itu kan sebenarnya sangat tidak elegan ya dari sisi birokrasi. Mana mungkin sebuah birokrasi yang udah sangat canggih, sangat kompleks level negara, tiba-tiba alasan itu adalah salah ketik. Dan itu soal substansi sekali ya, karena coba sampaikan poin yang salah ketik itu. Iya, sebenarnya itu sangat substansi, sangat substansi. Karena katanya pembuatan undang-undang atau peraturan atau perpu nggak perlu konsultasi DPR. Wah, itu bertentangan dengan dasar petimah. Iya, itu sangat perlu konsultasi dan DPR. Seharusnya seperti itu, dan memang wajib, bukan seharusnya lagi, tapi memang wajib seperti itu. Tapi itu kan tidak sepenuhnya juga alur itu tidak sepenuhnya dilalui ya. Malah kalau misalnya kita melihat terlepas dari Omnibus Law ini, banyak misalnya undang-undang yang anggap itu regulasi yang dikeluarkan selama pandemi ini justru mengamputasi kewenangan DPR. Gitu. Baik misalnya dari segi apa saja misalnya kalau kita berbicara tentang undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19, judulnya sih mengatakan penanganan COVID-19, tapi kan kalau kita cerna isinya itu lebih banyak bukan pada sektor kesehatan malah, tapi justru lebih pada penguatan ekonomi. Nah, di sini justru banyak aturan-aturan yang justru menghilangkan kewenangan DPR legislatif ya sampai di DPRD terkait dengan fungsi pengawasan anggaran itu. Jadi ada anggaran yang begitu besar yang dikucurkan. Fungsi pengawasan tidak ada di situ. Iya, jadi fungsi pengawasan tidak ada di situ. Nah, kalau anggaran yang begitu besar yang dikucurkan ke bawah lantas tidak ada yang mengawasi, bukankah itu ada terjadi potensi korupsi yang begitu besar? Kan tidak bisa misalnya kita mengatakan bahwa tidak akan mungkin ada korupsi karena semuanya takut melakukan karena semuanya sadar, itu kan tidak mungkin. Logika hukum tidak bisa dipakai yang seperti itu. Pengawasan itu perlu, dan ini justru bermasalah karena fungsi pengawasan itu diamputasi di situ. Nah, itu guys ya kan, karena kita bicara sama guys kita perlu melihat ke kamera gitu ya. Jadi itu guys. Jadi emang tadi kan ada kebijakan ya, undang-undang seperti tadi penanganan COVID-19 kan. Terlihat sekali tidak begitu melibatkan, bukan melibatkan tapi minimalisir ya, kelibatan DPR. Terus apalagi nih yang tadi aturan yang katanya ada beberapa aturan yang tidak begitu melibatkan DPR. Sementara dari Undang-Undang 45 kan jelas baik itu anggaran, regulasi dan lain sebagainya harus konsultasi DPR. Pertama yang saya singgung tadi terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 itu kan fungsi pengawasan itu justru diamputasi kalau kita mau clear di situ. Ada lagi misalnya yang lain itu sebenarnya sih yang lebih banyak itu yang terkait dengan fungsi anggaran untuk penanganan COVID ini, itu lebih banyak itu yang paling banyak di situ, dan itu juga menjadi sorotan kan sebelumnya. Kalau misalnya yang lain itu, tapi sebenarnya kalau menurut semua
undang-undang atau regulasi yang dikeluarkan selama pandemi ini itu bisa dikatakan tidak maksimal karena tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi publik. Oh gitu ya. Jadi Jadi main kan- sendiri ya. Iya. Padahal kan aturan aturan yang ada di Republik ini harus melibatkan DPR, Bung. Iya. Pemerintah ini Jokowi nggak bisa berjalan sendiri. Iya, tidak bisa berjalan sendiri, harus ada partisipasi aktif dari DPR dan juga harus ada partisipasi aktif dari masyarakat. Tapi emang sih di eranya Pak Jokowi ini ada beberapa kontroversi termasuk juga revisi Iya. undang-undang KPK ya Iya. kan. Itu luar biasa sekali ya banyak Iya. hal. Benar. Misalnya kita mencatat ada beberapa. Pertama Undang-Undang KPK, yang kedua Undang-Undang Minerba, dan yang terkini kan Omnibus Law. Omnibus Law. Nah, di Undang-Undang KPK kan udah sangat jelas terjadi penolakan yang begitu masif, terjadi penolakan yang begitu besar dari kelompok masyarakat dari berbagai sektor, karena sangat dikhawatirkan Undang-Undang KPK yang baru ini justru ujungnya melemahkan KPK, bukan justru untuk menguatkan. Dan terlihat benar. Iya, dan memang terlihat misalnya pasca undang-undang itu keluar, kita kan bisa melihat sendiri bagaimana power KPK setelah itu. Kalau misalnya logika yang dibangun bahwa undang-undang itu dimaksudkan untuk mengawasi KPK agar supaya tidak menjadi kekuatan yang absolut dengan membentuk Dewan Pengawas, kan itu kan logika yang tidak selesai. Maksud saya Dewan Pengawas ini agar tidak absolut, siapa yang mengawasi lagi? Iya. Begitu, itu kan akan berulang-ulang terus. Bahkan harus ketika ada penyelidikan harus izin dulu ya. Ya, harus izin dari itu. Nah, ini kan sebenarnya siapa yang bisa menjamin kerahasiaan kalau misalnya harus izin dulu ke KPK, belum lagi ke Dewan Pengawas tadi, belum lagi ada proses birokrasi yang agak rumit di situ. Siapa yang bisa menjamin informasi tidak bocor keluar? Itu menjadi masalah. Nah, sedangkan selama ini kalau kita melihat operasi-operasi senyap yang dilancarkan oleh KPK kan banyak juga yang tidak selesai karena terlebih dahulu bocor keluar ininya informasinya, dan akhirnya bukti tidak bisa ditemukan. Ya di era Jokowi ini kan kita bilang bahas tadi banyak hal-hal yang kontroversial ya. Seharusnya kan dulu periode kedua mendapatkan fondasi bagaimana pembangunan ekonomi lebih kuat lagi. Kalau Anda melihatnya, apa sih yang diinginkan presiden kita ini terkait dengan Omnibus Law dan lain sebagainya? Ya. Jadi gini, mungkin masyarakat perlu tahu bahwa terkait dengan regulasi itu kan mesti hanya DPR. Ya. Tapi ada pemerintah atau hal ini presiden. Ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat sekali yang kemarin itu memang kelihatan ya, bagaimana apalagi Pak Presiden Jokowi itu keinginannya supaya regulasi ini dijadikan. Ya, benar. Nah, itu tuh bahwa kita kan kalau berbicara undang-undang kan bukan hanya DPR, tapi ada presiden, ada pemerintah dalam hal ini presiden. Bahkan undang-undang itu kan memang awalnya diusulkan dari eksekutif, kemudian ke legislatif. Nah, cuma kadang juga dan yang Omnibus Law ini usulnya dari presiden. Nah, yang menjadi masalah juga kadang secara tidak langsung pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah itu kadang berupaya lepas tangan ketika undang-undang yang dibahas bersama itu sudah jadi disepakati dan menuai polemik yang banyak. Jadi kali ini ya? Iya, seperti kali jadi seolah-olah mau dilempar ke DPR, semua kesalahan itu mau dilempar ke DPR. Iya, benar. Presiden Jokowi sekarang katanya dulu dia pas mulai kampanye dia ngomong, saya sih rindu, gimana sih kalimat saya rindu dengan demo aksi gitu kan, karena masuk ke masyarakat itu kritika bagus. Tapi buktinya dia keluar. Nah, itu menjadi problem sebenarnya. Maksud saya harusnya pemerintah ini kan harus bersikap gentle ya, harus berani mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang dibuatnya, semua kebijakan yang disuruhkannya kemudian disepakati. Janganlah misalnya seolah-olah ketika kebijakan itu sudah jadi, yang awalnya memang usulan pemerintah sudah jadi diketok oleh DPR dan kemudian tiba-tiba menuai polemik yang luar biasa di tengah masyarakat, menjadi viral, lalu kemudian eksekutif ini seolah-olah cuci tangan seperti itu, bahwa seolah-olah mendorong bahwa masyarakat mengkritik DPR saja karena itu kesalahan DPR kan dia memutuskan. Nah, tak lupa bahwa usulan dari awal itu mereka yang sangat mendesak sekali. Nah, misalnya contoh kayak Omnibus Law ini. Omnibus Law ini kan sangat kentara keinginan Jokowi, keinginan presiden untuk mendorong undang-undang ini, rancangan undang-undang tersebut agar gol menjadi undang-undang itu sangat kentara sekali. Bahkan dalam suatu kesempatan, saya masih ingat, dalam suatu kesempatan Jokowi pernah mengatakan bahwa kalau misalnya DPR bisa membahas undang-undang ini dalam jangka 100 hari kerja, saya akan angkat jempol 2 tangan. Ini kan jangan-jangan gini, kehingga berburu-buru sehingga tidak melibatkan seluruh pihak, bahkan
Nah itu menjadi ini menjadi masalah sekali karena cenderung dipaksakan akhirnya kemudian prematur. Karena prematur maunya cepat jadi, banyaklah pihak yang kemudian tidak dilibatkan dalam pembahasan ini, khususnya masyarakat sipil tadi, partisipasi masyarakat tadi yang yang seharusnya menjadi bagian yang paling penting. Nah, saya ingin juga menyampaikan bahwa ada Ombudsman RI sempat menyampaikan temuannya bahwa di awal-awal saat Omnibus Law ini pertama kali digodok, itu draftnya itu seolah-olah bukan seolah-olah, memang ditutupi. Jadi saat itu Ombudsman bersurat kepada Kementerian Pak Airlangga meminta draft usulannya. Ya. Tapi kemudian apa jawaban dari Kemenko Perekonomian bahwa tidak bisa memberikan itu draftnya. Nah, artinya draftnya ditutup-tutupin nanti dipelajari. Nah, itulah yang mengindikasikan secara kuat bahwa memang dari awal pembahasan ini tidak diniatkan untuk dibahas secara terbuka. Masa sekelas Ombudsman yang merupakan lembaga yang legal. Padahal kan di aturannya memang harus terbuka ya ketika kita membahas sebuah undang-undang, apalagi di sekelas Omnibus Law. Iya, benar. Kan beberapa negara juga, banyak negara juga melakukan undang-undang juga semacam Omnibus Law juga kan. Iya. Indonesia pun termasuk terlambat. Tapi tadi itu kenapa ditutup? Ada apa sih sebenarnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sangat maksudnya ini menjadi pertanyaan yang besar seperti maksud saya, menjadi pertanyaan besar. Kenapa harus ditutupi kalau toh memang undang-undang itu diperuntukkan oleh rakyat? Nah, yang menjadi problem misalnya saat ketika diminta draftnya itu baru tidak diberikan, tetapi Ombudsman malah diminta balik untuk memberikan saran-saran. Ini kan lucu logikanya. Draftnya yang mau dibaca tidak ada, baru kita diminta memberikan usulan. Gitu. Nah, ini kan menjadi problem juga. Dan maksudnya itu faktual. Ya, kalau lembaga anda sendiri kan Arena Demokrasi itu kapan mendapatkan draftnya sendiri? Iya, kalau kita melakukan penelaahan terhadap draft Omnibus Law ini itu baru agak belakangan juga. Kenapa? Karena sebenarnya maksud saya dari awal kita mencari draft berupaya untuk mendapatkan, tapi kan tidak bisa kita mendapatkan salinan resminya. Yang banyak beredar hanya berita-beritanya saja kan seputaran, tapi salinan resminya itu tidak kita dapat. Ada kesusahan untuk mengakses itu. Nah, harusnya kan dari awal itu sudah bisa dipublish supaya semua pihak bisa membaca dan semua pihak bisa menerima, memberikan kritikan, memberikan masukan. Kan agak aneh misalnya kalau eksekutif pemerintah meminta masukan, kritikan, sementara draftnya itu tidak dipublikasikan secara terbuka. Kritikan apa yang bisa kita sampaikan, masukan apa yang bisa kita sampaikan kalau seperti itu? Kan agak repot itu. Maksudnya logika kebijakannya tidak nyambung seperti menurut saya. Ya, sekarang Jokowi kan di luar kota, melakukan aksi demonstrasi. Bagaimana tuh Jokowi Yesusnya kan menerima demonstran, apa maunya kamu nih, ya kan? Bahkan ada desakan untuk keluarkan Perpu untuk penolakan itu. Nah, ada satu fraksi di DPR itu, menurut Anda bagaimana? Harus ditolak atau bagaimana? Kalau menurut saya sih banyak muatan-muatan yang positif dari RUU itu. RUU Omnibus Law iya, Omnibus Law Cipta Kerja itu saya sudah baca beberapa ini, ada beberapa hal yang bagus ya. Iya, kita sih tidak menafikan bahwa ada beberapa poin-poin yang positif di situ sebagaimana saya bilang tadi. Hanya saja memang yang menjadi problem itu adalah karena banyak juga poin-poin, ada beberapa juga poin-poin yang menjadi usulan dari kelompok buruh, dari kelompok masyarakat sipil itu kemudian tidak ditampung. Nah, pemerintah ini yang dijual itu mereka merasa sudah mengakomodir pendapat publik, tetapi itu kan yang diakomodir hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar yang lain dan bahkan itu substantif justru tidak diakomodir. Ini kan menjadi problem kalau misalnya mengatasnamakan sudah mengakomodir partisipasi publik, tetapi terang bahwa ada bagian-bagian yang besar dan itu substantif justru itu yang tidak diakomodir, justru itu yang tetap tidak ditanggapi seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Omnibus Law itu tidak rusak semua isinya, maksudnya tidak negatif semua isinya, itu memang benar. Tetapi kan bukan di situ diskusinya adalah apakah secara keseluruhan kita harus melihat secara keseluruhan apakah semua undang-undang ini, semua poin dalam undang-undang ini itu benar-benar sudah berorientasi pada kesejahteraan pekerja atau tidak. Nah, faktanya bahwa banyak bagian-bagian dalam undang-undang itu yang justru tidak berorientasi kemaslahatan bagi
pekerja nih, Ya. itu yang jadi kita harus melihat secara komprehensif undang-undang ini menjadi sebagian saja. Ya, sebelum kita mengakhiri di kali ini, kita ingin tahu Anda apa yang ingin disampaikan pada Presiden Jokowi terkait dengan penundaan atau apakah terkait dengan cipta kerja ini, khususnya Omnibus Law terkait dengan cipta kerja ini. Ya, sebaiknya Presiden perlu untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, walaupun ini sudah dikotok dan menjadi sebuah regulasi, tapi tidak ada salahnya bagi Presiden untuk mempertimbangkan kembali. Kan ada banyak instrumen yang bisa dipakai, salah satunya misalnya lewat Perpu, kan bisa saja itu. Dengan apa dasarnya? Dengan melihat besarnya penolakan dari masyarakat, besarnya ketidaksepakatan dari masyarakat terkait dengan undang-undang ini, serta menelaah kembali poin-poin, melihat kembali poin-poin yang sebenarnya merugikan masyarakat, yang sebenarnya merugikan pekerja, agar supaya itu direkonstruksi kembali, diperbaiki, lalu kemudian bahkan kalau perlu dihilangkan saja poin-poin itu, diganti dengan poin-poin yang menguntungkan pekerja dalam hal ini. Karena kalau misalnya itu tidak terjadi, maka secara otomatis masyarakat sipil ini, khususnya pekerja ini, akan bergerak dengan caranya sendiri, lewat demonstrasi atau lewat judicial review atau lewat dengan cara-cara yang lain seperti itu. Dan itu pasti akan berusaha untuk dilakukan. Misalnya teman-teman buruh hari ini sudah menyatakan sikap, sebagian tetap akan melanjutkan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan, dan sebagian lagi akan melakukan judicial review. Jadi pemerintah juga jangan berpikir bahwa ketika sudah diketok palu selesai ini masalah, tidak mungkin lagi ada penolakan. Belum selesai ini barangnya. Ya, belum selesai, pasti akan terus bergulir. Kan ada instrumen. Ada demokrasi juga, lembaga Anda akan ikut mungkin. Iya, kita sedang melakukan pengkajian dan melihat peluang-peluang untuk melakukan judicial review. Kalau kita sih lebih pada judicial review, karena itu lebih menghadirkan kepastian hukum seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mau bergerak di lapangan juga demonstrasi, kita sangat mengapresiasi karena itu pilihan perjuangan. Kita sedang menelah kemungkinan-kemungkinan itu dan melakukan penelaahan, kemudian untuk melakukan prosedur review di Mahkamah Konstitusi, agar supaya undang-undang ini tuh tidak menjadi sebuah bola salju yang justru mendatangkan efek negatif. Karena kan Omnibus Law ini kan mengharuskan adanya sekitar 1.200 pasal di berbagai sektor kehidupan, bukan hanya buruh tapi juga menyasar pertanian, juga menyasar lingkungan, kelautan, perikanan. Ada sangat banyak yang bisa, dunia usaha, ada sangat banyak yang bisa terdampak di situ. Nah, oleh sebab itu kita dari Demokrasi Institute akan melakukan proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi guna memastikan bahwa undang-undang cipta kerja Omnibus Law ini itu kemudian tidak menjadi semacam instrumen yang justru merugikan masyarakat. Ada yang keinget di pertanyaan. Kalau Anda menurut Anda kenapa Jokowi keluar kota ketika ada dasar nah, sebelum kita berakhir iya, kalau saya netizen itu nanya Pak kok tunaici gitu. Nah, kalau saya secara pribadi itu melihat itu sudah hal yang lumrah ya, karena bukan pertama kali lumrah Jokowi. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah layak memang seorang presiden ketika rakyatnya ini yang Jokowi kan selalu mengatasnamakan bahwa saya dipilih oleh rakyat, saya duduk di sini karena oleh rakyat. Nah, jadi itu hal yang biasa aja ya, karena sudah bukan pertama kali Jokowi seperti itu. Di sebelum-sebelumnya juga ada aksi besar-besaran, Jokowi juga tidak ada. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah itu memang harus dilakukan saat rakyat datang, tapi lalu presiden pergi? Harusnya kan tidak seperti itu, harus disambut di istana, dijamu dengan sebaik mungkin dan didengar aspirasinya seperti itu. Kemudian mau diakomodir dalam Omnibus itu. Oke, terima kasih Zainal Abidin ya. Semoga lembaganya makin mantap nih, wah luar biasa ya. Ya pokoknya kita terus mengkritisi karena Pak Jokowi sendiri mengatakan ini saya suka dikritik masyarakat. Semoga yang konten kita ini baik untuk rakyat Indonesia. Ya. Amin. Oke, merdeka Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.